Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama walisa'idi salasu alamatin kutun halalun wa mujalasatul ulama wassalawatul khamsu ma'al jamaah al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summal hamdulillah wa syukrulillah. Dengan nikmat saha rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di 10 kedua di bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ausatuhu maghfiratun. 10 yang kedua di bulan suci Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita gunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau memperbanyak istighfar, khususnya tanggal 10 sampai tanggal 20 Ramadan, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Barang siapa yang mau memperbanyak istighfar di 10 sampai tanggal 10 bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, semua manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Dalam arti bahagia di akhirat, besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, tidak semua manusia bisa hidup bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia nanti di akhirat. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia maupun bahagia nanti di akhirat. Tentu tidak sama
orang yang bahagia hidupnya di dunia dan bahagia nanti di akhirat itu tidak sama. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tentu tidak sama orang yang menjadi penghuni nerakanya Allah dan orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Penduduk surganya Allah adalah orang-orang yang mencapai kebahagiaan. Untuk itu, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh dalam salah satu hadisnya, walis sa'idi salasu alamatin. Ada 3 golongan manusia yang bisa menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya. Baik bahagia dunia, lebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari salah satu 3 golongan tersebut. Yang pertama, kutun halalun, yaitu orang-orang yang mencari rizkinya Allah dengan cara yang halal dan baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada zaman akhir-akhir ini banyak orang-orang yang ingin cepat kaya, akan tetapi dia tidak mau sengsara. Dalam arti dia mencari jalan pintas, ingin kaya, cepat kaya dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia hidupnya, baik dunia maupun akhirat, maka kita harus mencari rizkinya Allah dengan cara yang halal dan baik. Kalau kita mencari rizkinya Allah dengan cara yang halal dan baik, insya Allah rizki kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizkinya kita akan bisa kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya kita rizkinya sedikit, akan tetapi keberkahan hidup kita, rizki walaupun sedikit, akan tetapi bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi momen Ramadan yang mulia niki, mari kita mencari rizkinya Allah dengan cara yang baik dan halal. Insya Allah, walaupun rizki kita kelihatan sedikit, akan tetapi keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus senang untuk berkumpul dengan para ulama. Kalau kita senang berkumpul dengan ulama, mendengarkan fatwa dari ulama, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia hidupnya. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris, penerus daripada para nabi. Kalau kita mengikuti ulama,
mendengarkan fatwa ulama, mengikuti apa yang sudah dilakukan ulama, maka sama dengan kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kalau kita sudah mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya. Yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al jamaah, yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kita harus melakukan sholat 5 waktu dengan baik. Kalau kita mau melakukan sholat 5 waktu dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Untuk itu para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu mari kita jaga dengan baik. Kalau bisa kita lakukan dengan secara berjamaah. Kalau tidak bisa, kita lakukan dengan sholat sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu ini adalah amalan yang sangat khusus besok di akhirat. Dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah ya as-shalah, wa in wujidat tamatan kubilat wasairu amali, wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Al-hadis. Besok di akhirat yang pertama kali dilihat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita dilihat oleh Allah baik, maka seluruh amal ibadah selain sholat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya apabila sholat kita dilihat oleh Allah tidak baik, maka seluruh amal ibadah selain sholat maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pada zaman akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang suka meremehkan sholat 5 waktu ini. Mari kita jaga dengan baik, dengan seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, anak, cucu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang ahli melakukan sholat 5 waktu dengan baik. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekedik yang bisa saya sampaikan bisa memberikan manfaat, maslahah khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.